A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Nah, sesuai janji saya sudah komitmen setiap hari Kamis kita mengadakan HS offline dan online. Kebetulan yang offline belum hadir ya pesertanya, baru ada beberapa. Sambil menunggu, saya akan sedikit menjelaskan mengenai how to start bisnis HNI. Jadi, bagaimana sih cara memulai kita bisnis di HNI? Poin yang pertama yaitu pastikan sahabat HNI semua pakai produknya. Karena di HNI bukan disuruh jualan ya, tapi menghijrahkan diri sendiri dulu. Jadi pastikan sendiri pakai dulu, gitu ya. Dan ini ada beberapa produk yang memang rutin saya dan keluarga pakai. Kalau urusan kamar mandi udah nggak usah ditanya lagi ya. Nah, ini rutin banget. Ini herba-herba wajib yang pasti setiap hari dipakai. Kalau untuk anak-anak saya juga ada ini ya, kayu putih dan telon, dua-duanya saya pakai, gitu ya. Dan vitamin juga udah pasti. Nah, hari ini sedikit saya mau jelasin. Nah, ini ya satu herba yang wajib banget rasanya untuk dipakai dan dikonsumsi. Selain memang minyak zaitun ini sunnah Rasulullah, ternyata baunya manfaat yang luar biasa. Kalau selama ini saya pakai yang baru ya, karena kebetulan punya saya tutupnya udah kebuka, jadi sudah tidak bisa dikonsumsi. Nah, kalau selama ini teman-teman taunya minyak zaitun ya, pakai zaitun buat apa aja sih? Jadi kadang saya bingung ya, ada orang yang beli minyak zaitun kok bisa sampai sebulan lebih awet gitu, sedangkan saya di rumah satu botol gini paling cuma 1-2 hari, maksimal 3 hari itu udah pasti habis. Pertama, minyak zaitun ini memang bisa untuk pemakaian luar, itu udah terkenal banget ya. Bisa untuk ini ya, perawatan cleansing dan whitening muka ya, wajah gitu ya. Nah, ini rekomen banget zaitun untuk sahabat HNI, terutama kaum hawa ya, yang punya masalah-masalah hormon. Nah, jadi biasanya kan kotor tuh wajahnya ya, ada komedo, ada jerawat gitu ya, atau ada ngongoraan alias kekolotan ya, flek-flek hitam, atau kerutan-kerutan nih ya. Mata panda, itu emak-emak banget tuh, apalagi yang menyusui. Nah, biasanya matanya mata panda karena kan malamnya kurang tidur. Atau bisa juga nih untuk kerutan-kerutan halus di wajah. Dan Masya Allah, itu bonus aja ya. Kalau cantik itu kan relatif penilaian orang. Tapi yang utamanya insya Allah dengan kita rutin mengkonsumsi berminyak dengan zaitun, wajah ataupun rambut, apalagi saya rekomen banget zaitun ini dipakai untuk di rambut. Kenapa? Karena untuk yang punya masalah ketombe, rambut rontok bisa banget teratasi oleh minyak zaitun. Makanya Masya Allah ya, Rasulullah itu rajin berminyak dengan zaitun. Ternyata khasiatnya luar biasa. Ini juga bisa untuk memerahkan bibir secara alami atau namanya scrubbing. Boleh dicampur gula pasir sedikit atau bisa langsung dipakai aja, ya. Nah, zaitun juga bisa untuk memanjangkan bulu mata, Masya Allah ya. Mana si Alip teh? Alip nih, si Alip rutin nih pakai minyak, pakai ini. Ini bagus bulu matanya. Nah, buat alis juga bisa. Bahkan ini bisa untuk mengatasi kulit belang atau yang biasanya kering. Jadi yang biasa pakai hand body lotion bisa diganti dengan minyak zaitun. Cara pakainya bisa langsung kita aplikasikan aja. Tuh ya. Tuh. Atau ada kadang ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga banyak ya sebenarnya. Cuman saya kan gak lihat-lihat bapak-bapak gitu ya. Ada yang suka sikunya hitam atau bawah lutut atau tumit. Nah, itu bisa banget juga dioles minyak zaitun. Nah, Masya Allah, zaitun HNI juga bisa dikonsumsi. Jadi tidak semua zaitun bisa dikonsumsi, yang boleh hanya dari merek HNI atau yang dari Mekah, dari Arab tuh, yang di kaleng atau misalkan di botol yang udah umroh biasanya bawa. Diminum untuk apa sih? Yang pertama, ini setiap pagi rutin diminum ya, seperti ini, bisa langsung aja. Bisa juga pakai sendok dan diminum. Masya Allah, khasiatnya yang pertama tadi bisa untuk memperlancar peredaran darah. Nah, ada teman-teman yang suka minum gorengan, makan gorengan. Nah, itu rekomen banget, wajib banget kayaknya minum zaitun. Di sini saya aplikasikan dengan es batu ya. Perbedaan reaksi minyak zaitun dengan minyak-minyak yang lain terhadap tubuh ya. Jadi saya ini
medianya pakai es batu. Aduh, susah juga nih. Ternyata es batu minyak yang jika minyak merek lain, merek X ya, minyak goreng lah ya, minyak umum. Nah, jika sering kita konsumsi secara terus-menerus, apa yang akan terjadi pada tubuh kita? Minyak goreng atau goreng-gorengan. Nah, sahabat ini bisa lihat ya, ini. Dia menggumpal tuh. Ini mengentalkan darah. Kayaknya yang pagi-pagi yang seneng banget tuh makan-makan gorengan atau yang minyak-minyakan, gulai, kolesterol, darah tinggi. Nah, nih. Dia mengentalkan darah. Sehingga reaksinya apa yang terasa? Pegel-pegel, sering kebas, sireman alias kesemutan gitu ya. Karena peredaran darah tidak lancar, dia mengental. Ya, kalau minyak yang lain, aduh, tumpah. Ya. Kayak gini. Semakin kita aduk, apalagi semakin sering kita konsumsi minyak-minyakan, nah nih mengental darah kita. Ambilin sendok lagi ya, maaf. Nah, ini ya, ini minyak merek X. Nah, bagaimana reaksinya kalau kita setiap pagi atau setiap hari mengkonsumsi minyak zaitun? Nah, ini ya, batu juga sama medianya. Kita tambahkan minyak zaitun HNI. Nah, ini banyak ya, tuh. Saat kita aduk, dia tidak akan menggumpal dan tidak mengental seperti ini ya. Ini kan yang tadi minyak-minyak lain, tuh, menggumpal. Kalau minyak zaitun, nah, masya Allah, luar biasa ya, masya Allah tuh. Tidak terjadi penggumpalan ataupun pengentalan. Jadi kalau minyak zaitun justru memperlancar edaran darah. Nah, makanya untuk sahabat HNI yang sering kesemutan, pegal-pegal ya, hati-hati. Jika dibiarkan terjadi penyumbatan, itu bisa terjadi stroke ya, atau darah tinggi, hipertensi ya, atau juga bisa terjadi gejala kolesterol dan banyak yang akan dirasa, jadi kayak pegal-pegal, siang pusing, emosian dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi untuk sahabat yang masih senang makan gorengan ya, boleh-boleh saja, tapi jika bisa diseimbangkan dengan meminum zaitun setiap pagi. Nggak usah banyak-banyak, cukup 1-2 sendok makan. Lebih kerennya lagi, nggak usah pakai sendok, minum aja ya. Bagi yang suka makan masih yang berminyak-berminyak lah ya istilahnya. Oh, ini ya, tuh. Sangat berbeda ya. Tuh ya. Tuh, jadi kalau saya dan keluarga itu pakai ya, pasti konsumsi istilahnya gitu ya. Nah, yang pertama tadi ya, how to start itu yang pertama pakai, yang kedua ya pakai cerita. Nah, ceritanya kayak gimana? Kayak gini. Ini saya sedang cerita gitu. Kenapa sih keluarga saya wajib dan rutin minum zaitun? Nah, saya cerita tadi supaya salah satunya kita niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasul, karena berminyak dengan zaitun salah satu sunnah Rasul. Yang kedua untuk menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan keluarga dan suami ya, apalagi suami kan biasanya pegal-pegal, ramai kan sering HS, sering PCA, keluar kota, bahkan beliau sering juga tuh ngeliwat botram, mayor bahasanya, sering makan yang mungkin berminyak yang tidak saya awasi di rumah. Nah, makanya wajib banget minum zaitun ini. Nah, ceritakan apa yang kita sukai, produknya nggak harus zaitun. Sahabat HNI di rumah pakainya apa, senangnya cerita apa, silahkan ceritakan gitu ya. Ke siapa ceritanya? Ke setiap orang yang kita temui, terutama ke keluarga dulu, lingkungannya ya. Cerita ke suami kita, nih ada produk kayak ini yang keren banget. Kalau urusan kamar mandi, karena saya rasa udah kewajiban banget ya untuk pakai produk-produk HNI seperti odol, sabun mandi, shampoo dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat HNI ini kadang masih kebingungan untuk mengkonsumsi herba. Boleh nggak sih herba HNI dikonsumsi setiap hari? Boleh banget gitu ya. Karena jadikanlah makanan sebagai obatmu, atau nanti obatmu lah makananmu. Jadi itu pilihan ya. Nah, saya juga rutin nih. Seneng banget saya cerita ini juga ya, karena kemarin pasca menyusui ya, ada perubahan pada postur saya. Nah, alhamdulillah saya ikhtiar minum ini, insya Allah
mengembalikan lagi ya kesehatan dan postur tubuh para emak-emak ya yang pasca menyusui. Nah, ceritanya senatural mungkin yang benar-benar kita alami gitu ya. Yang terakhir A ya, ajak. Jadi tadi how to start itu PCA, A-nya itu P-nya pakai, C-nya cerita, A-nya ajak. Ajak hijrah keluarga, ajak hijrah tetangga gitu ya. Pastikan bergabung sebagai wujud apa? Wujud komitmen kita gitu ya. Syaratnya gampang banget untuk gabung di HNI, cukup bayar 10 atau 30 ribu rupiah. Sahabat HNI sudah dapat benefit dari HNI seumur hidup, insya Allah ya. Dan yang selanjutnya setelah PCA tentunya kita harus segera melaksanakan gesit ya, gerak silaturahmi produktif. Jadi didatangi ya, diedukasi ya, disampaikan ide besar HNI, dan jangan lupa selalu menyampaikan peluang 5S. Jadi setiap orang yang bergabung, sambil kita nganterin kartu, sambil kita menyampaikan atau mengajarkan AVO, juga sampaikan peluang 5S yang ada di HNI. Peluang 5S di HNI ada apa aja? Nah, insya Allah kita bahas di Kamis yang akan datang. Alhamdulillah hari ini peserta sudah pada datang. Saya mohon izin undur diri dulu karena kewajiban saya untuk home sharing pembinaan di offline. Kepada Allah saya memohon ampun, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? HNI. Siapa kita? HNI. HNI sukses, sukses, sukses. How to start HNI? PCA Gesit Home Sharing.